Tim pemenangan pasangan Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono mengumumkan bakal memberikan hadiah uang 10 juta rupiah bagi siapa saja yang melaporkan kecurangan di Pilkada Jakarta 2024. Kecurangan pilkada tersebut bisa berupa praktik politik uang ataupun penyebaran sembako selama masa tenang hingga hari pencoblosan. Ya, Ketua Tim Pemenangan RK Suswono Ahmad Riza Patria meminta agar seluruh masyarakat mengambil foto dan video, kemudian melaporkan apabila melihat adanya kecurangan, termasuk apabila melihat sembako-sembako yang dibagikan. Riza mengklaim timnya telah menemukan sejumlah kecurangan politik uang dan penyebaran sembako pada hari tenang di beberapa wilayah di Jakarta. Salah satu tempat yang ditemukan banyak sekali sembako siap edar adalah di Kepulauan Seribu. Riza menyayangkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh beberapa pihak dalam proses Pilkada Jakarta yang telah merusak demokrasi. Selain itu, diakui pihaknya juga menemukan penyalahgunaan surat suara tercoblos untuk paslon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno yang menyebabkan surat suara tidak sah. Ia meminta KPU dan Bawaslu turun tangan mengusut temuan-temuan tersebut. Terkait tadi soal adanya temuan-temuan, memang ada beberapa temuan, termasuk tadi di Pinang Ranti, termasuk ini kalau teman-teman lihat di video, bayangkan ya, ini video sangat jelas, suara tidak sah, tapi dicoblos nomor urut 3. Berarti ada kecurangan. Kami ingin KPU, Bawaslu, aparat mengusut. Kenapa ada surat suara yang sudah dicoblos sebelum digunakan? Inilah bentuk kecurangan yang sangat nyata. Kecurangan yang pertama, adanya pembagian sembako. Kedua, money politik. Ketiga, pencoblosan surat suara sebelum digunakan oleh KPU, tapi dicoblos nomor urut 3. Ya, kami minta aparat mengusut tuntas. Calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno mendeklarasikan kemenangan satu putarannya pada kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Pramono menyebut kemenangannya ini berdasarkan data real count KPU Jakarta dan data C1 yang dimiliki tim internalnya. Hal ini disampaikan Pramono Anung dalam konferensi pers yang digelar di kediamannya di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis pagi. Berdasarkan data yang dihimpun tim Pramono Rano dari KPU Jakarta, paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono memperoleh 39,40% suara. Paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana 10,53%. Dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno memperoleh 50,07% suara. Dijelaskan klaim kemenangan ini dikarenakan pihaknya telah memenuhi syarat memenangkan pilkada satu putaran sesuai dengan Undang-Undang nomor 29 tahun 2007 dan Undang-Undang DKJ nomor 2 tahun 2024. Namun, Pramono mengaku masih menunggu pengumuman secara resmi terhadap hasil rekapitulasi manual pemilihan gubernur Jakarta 2024 langsung dari KPUD Jakarta. Baik teman-teman sekalian, kalaupun memang dinyatakan... Untuk itu kami bisa menyampaikan, mendeklarasikan bahwa pasangan calon nomor 3, Mas Pram Bangdul, telah memenangkan konsentrasi Pilgub DKI Jakarta dalam satu putaran dengan perolehan 50,07%. Dengan demikian kami mendapatkan 50% plus 2.943 suara. Satu suara itu sangat berarti dalam pemilihan gubernur Jakarta kali ini. Hasil ini sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 29 tahun 2007 dan juga dengan Undang-Undang DKJ nomor 2 tahun 2024, di mana gubernur dan wakil gubernur DKJ dipilih secara langsung melalui pemilihan kepala daerah dengan perolehan suara 50% plus 1 suara. Meski pasangan Pramono Rano telah deklarasi kemenangan satu putaran, pasangan RK Suswono tetap optimis Pilkada Jakarta digelar 2 putaran. Menurutnya terdapat margin of error dalam hasil hitung cepat atau quick count yang bisa mempengaruhi hasil akhir.
Tiga paslon yang berkompetisi di Pilkada Jakarta telah gunakan hak pilihnya kemarin. Hasil hitung cepat pun telah dikeluarkan oleh sejumlah lembaga survei. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung dan Rano Karno hanya unggul 50% dalam sejumlah hitung cepat. Pasangan Ridwan Kamil Suswono mengintai di posisi kedua, sementara Dharma Pongrekun dan Kunwardana berada di posisi terakhir. Meski di sejumlah hasil hitung cepat pasangan RK Suswono tertinggal dari paslon Pramono Rano, namun calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil masih optimis bisa memenangkan Pilkada Jakarta. Pasangan Rido juga bersiap untuk berkompetisi di Pilkada Jakarta putaran kedua. Andaikan ternyata harus 2 putaran, tentu kita terus bersemangat ya, dan berkomitmen untuk menjalankan proses yang kedua ini dengan jujur, dengan integritas, agar yang terpilih betul-betul memiliki legitimasi. Ya. Sementara pasangan calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana mendapatkan hasil yang cukup mengejutkan. Keduanya memperoleh 10% suara warga Jakarta. Ini adalah skenario Tuhan, di mana otomatis dengan angka tersebut, paslon Dharma Kun menjadi penentu suaranya untuk memenangkan salah satu paslon, baik 1 maupun 3 nantinya. Ini adalah berkat luar biasa, karena kami berdua bukanlah orang yang berlatar belakang politik dan tidak mempunyai basis partai. Kami sungguh-sungguh berjuang untuk seluruh warga Jakarta. Pilkada Jakarta sendiri berbeda dengan daerah lain. DKI Jakarta menjadi satu-satunya daerah yang bisa menggelar pilkada 2 putaran. Bila berlanjut ke putaran kedua, suara pasangan Dharma Kun akan menjadi rebutan bagi pasangan RK Suswono dan Pramono Rano yang akan bertarung nanti. Tim Liputan iNews melaporkan. Pada pemilihan kepala daerah 2024, Jakarta menjadi satu-satunya daerah yang bisa menggelar pilkada 2 putaran. Pilkada Jakarta akan berjalan 2 putaran bila tidak ada paslon yang memperoleh suara lebih dari 50%. Pilkada DKI Jakarta berbeda dengan provinsi lain. Status Jakarta sebagai ibu kota negara maupun daerah khusus menjadikan Pilkada Jakarta satu-satunya yang bisa berlangsung 2 putaran. Aturan soal Jakarta sebagai daerah khusus Jakarta tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Dalam undang-undang ini, pemenang pilkada adalah pasangan cagup dan cawagup yang memperoleh suara lebih dari 50%. Sementara dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 36 Ayat 2 diatur bahwa pemilihan putaran kedua bisa terjadi bila tidak ada satupun paslon yang mendapatkan suara lebih dari 50%. Putaran kedua diikuti oleh paslon dengan suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran sebelumnya. Hasil hitung cepat Pilkada Jakarta berjalan cukup ketat. Meski pasangan Pramono Rano unggul di sejumlah lembaga survei, namun belum bisa dipastikan Pilkada Jakarta akan berjalan 1 atau 2 putaran. Lantaran terdapat margin of error sebesar 1%. Hasil quick count beberapa lembaga survei ini menempatkan kemenangan pasangan Pak Pramono Rano masih dalam batas margin of error alias tipis sekali meskipun di atas 50%. KPU DKI Jakarta pun mengungkap skenario putaran kedua Pilkada Jakarta akan digelar 26 Februari 2025. Namun ada atau tidaknya putaran kedua masih menunggu hasil real count resmi KPU. Tim Liputan iNews melaporkan. PDI Perjuangan menyampaikan dugaan anomali hasil hitung cepat atau quick count Pilkada serentak 2024 di sejumlah daerah. PDI Perjuangan menyebut ada intimidasi kekuasaan untuk memenangkan paslon-paslon tertentu. Mencermati pelaksanaan Pilkada serentak pada tanggal 27 November kemarin, DPP Perjuangan sangat mengkhawatirkan karena
bekerjanya sisi-sisi gelap demokrasi, di mana sisi gelap demokrasi ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti, yang merupakan perpaduan dari 3 aspek. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok, Partai Coklat, dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Dan ini terjadi kejahatan terhadap demokrasi, terutama di Banten. Kita lihat, ini Pak Baskara nanti akan menyampaikan keterangan bagaimana anomali itu begitu besar, karena mobilisasi aparatur negara dan juga sumber-sumber daya negara, instrumen negara. Kemudian di Sumatera Utara, nanti Pak Jarod akan memberikan berbagai keterangan tentang apa yang terjadi di Sumatera Utara dengan simbolisasi beras untuk rakyat miskin dengan kode BN, beras nasional, sebagai akronim juga BN dari Bobi Nasution. Pilkada Jakarta diwarnai dengan kabar tingginya angka golput. Jumlah partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta hanya di angka 50-60%. Hal ini menjadikan partisipasi pemilih tahun 2024 menjadi yang paling sedikit selama penyelenggaraan pesta demokrasi. Golput dapat disebabkan oleh banyak hal, mulai dari persoalan teknis yang membuat enggan mengunjungi tempat pemungutan suara, hingga juga ada alasan ideologis seperti menilai tidak ada kandidat yang cocok untuk diberi mandat menjadi pemimpin. Nah, tingginya angka golput pemirsa ini menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas endorsement para tokoh nasional. Dengan berbagai tantangan ini, Pilkada Jakarta 2024 memberikan pelajaran penting bahwa kepercayaan pemilih membutuhkan pendekatan yang lebih dari sekedar dukungan-dukungan simbolis belaka. Bapak, Ibu. Sementara itu, Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata juga mengakui berdasarkan evaluasi pemungutan suara yang berlangsung 27 November 2024, terlihat di sejumlah TPS tidak terlalu padat. Menurut Wahyu, ada kemungkinan penurunan partisipasi pemilih ketimbang saat Pilpres berlangsung. Potensi golput. Memang menurut pemantauan kami, alur pemilih di TPS agak renggang ya. Tapi kami belum tahu angka pastinya berapa tingkat partisipasi. Tapi untuk pilkada memang cenderung biasanya lebih rendah dari pilpres. Ya, tingkat partisipasi kami misalnya di 2007 ya, awal 2007 itu sekitar 65%, di 2012 juga 65%-an, di 2017 memang agak tinggi ya, kalau saya tidak salah 78%. Jadi kami sedang merekap juga. Tentu saja kami akan melakukan evaluasi kalau memang ada penurunan tingkat partisipasi. Apakah memang disebabkan karena program-program kami yang kurang baik di masyarakat, atau memang ada kondisi tertentu ya. Karena saya berkoordinasi dengan beberapa teman di provinsi yang lain. Di provinsi yang lain juga mengalami partisipasi yang... Ya, pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2024 diwarnai tingginya angka golongan putih atau golput. Meski para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur didukung oleh tokoh-tokoh besar. Tingginya golput pemirsa dapat disebabkan oleh banyak hal, mulai dari persoalan teknis yang membuat enggan mengunjungi tempat pemungutan suara, hingga juga ada alasan ideologis seperti mungkin ada yang menilai kandidat mana yang cocok untuk diberi mandat menjadi pimpinan. Ini masih belum bisa diberi keyakinan akan hal itu ya. Lantas faktor apa sebenarnya yang mempengaruhi angka golput di Pilkada 2024? Kita bahas hal ini bersama dengan peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, kemudian Dewan Pembina Relawan Kerja Ridho, M. Arif Roshid Hasan, serta juru bicara Pramono Rano Aris Setiawan Yodi. Saya sapa narasumber saya pada malam hari ini. Selamat malam, Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sindo Prime. Mungkin saya ke Mas Yohan Wahyu dulu ya. Mas Yohan Wahyu, memang betul tingkat partisipasi pemilih kita ini menurun di Jakarta. Ya, dari data hasil hitung cepat kita ya, kita ada satu formula kehadiran di 400 sampel kita itu ya.
tingkat partisipasi di 27 November kemarin itu berdasarkan hitung cepat Kompas itu berada di angka 57,93%. Artinya ini memang kalau kita bandingkan dengan pilkada sebelumnya yang di atas 72% ya, ini memang terjadi penurunan Mas Yudi. Jadi memang antusiasme pemilih untuk kemudian datang ke TPS cenderung menurun gitu ya. Padahal di survei kami jauh-jauh hari itu memang ada pertanyaan kalau apakah nanti itu akan menggunakan hak pilihnya ya di 27 November nanti, itu angkanya memang tinggi ya, di atas 90% antusiasme untuk menggunakan hak pilih. Tapi memang faktualnya pada saat hari Rabu kemarin kami mencatat memang tingkat partisipasi dari setidaknya dari 400 sampel yang kami jadikan sampel hitung cepat itu berada di angka 57,93%. Jadi memang ada tren penurunan ya kalau kita bandingkan dengan pilkada maupun pemilu sebelumnya yang rata-rata di Jakarta itu di atas 70%. Begitu Mas Yudi. Kita tahu ada mayoritas pemilih baru ya Mas Wahyu. Artinya apakah ada kesulitan untuk menjaring mereka ikut partisipasi dengan beragamnya yang baru, hal-hal baru dibandingkan dengan generasi sebelumnya untuk diajak ikut serta di pilkada? Kalau kami sih tidak punya isu khusus ya yang ketika pada saat survei hari H itu ya. Tapi kalau kita mengacu pada survei Kompas sebelum pemungutan suara itu, sebulan sebelum pemungutan suara, bahkan sebenarnya kita survei 2 kali. Survei pertama itu jauh hari sebelum pendaftaran, sama 1 kali survei setelah di masa kampanye. Baik. Dari situ kelihatan memang ketika nama Pak Anies dan nama Pak Ahok tidak masuk dalam surat suara ya, itu sedikit banyak mungkin mempengaruhi antusiasme pemilih di Jakarta. Karena apa? Ketika survei kami yang pertama jauh hari sebelum masa pendaftaran pasangan calon itu, kita ada survei yang menghasilkan ada pertanyaan, kalau sekarang pemilihan gubernur Jakarta, Anda mau milih siapa? Jadi total hampir 70% responden itu terbagi merata antara Pak Anies dan Pak Ahok. Gitu ya. Jadi memang 2 nama ini yang masih melekat memorinya di mata pemilih Jakarta. Kemudian berikutnya nama-nama yang lain yang tingkat keterpilihannya itu jauh di bawah kedua tokoh ini, termasuk salah satunya Pak Ridwan Kamil ya. Baik, jadi Mas Wahyu. Kami membaca ini memang bentuk apa ya, antusiasmenya menurun karena memang tokoh-tokoh yang diinginkan memang tidak masuk dalam surat suara pilkada. Izin Mas Wahyu dan Mas Aris, kita jeda terlebih dahulu ya. Kita lihat terlebih dahulu, ini ada konferensi pers dari Rumah Pemenangan Ridwan Kamil Suswono berikut ini pemirsa. Baik, kita kembali lanjutkan perbincangan kita bersama Mas Wahyu, Mas Arif dan juga Mas Aris. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana yang disampaikan oleh Mas Wahyu ya. Kemudian ke Mas Arif tadi ada konferensi pers dari Rumah Pemenangan Ridwan Kamil Suswono, mungkin bisa dijelaskan apa yang disampaikan? Ya sebenarnya sama ya dengan apa yang sejak jam 12 malam tadi disampaikan oleh Ketua Tim ya, Bang Arisa, kemudian tadi siang Bang Dasko, bahwa Pilkada Jakarta ini baru 1 kali 45 menit ya. Jadi masih ada 1 kali 45 menit berikutnya, yang mana insya Allah pasangan Ridho ini siap ya untuk masuk ke putaran kedua, dan mudah-mudahan paslon yang juga lolos, paslon 3 juga siap ya, beserta dengan sembako dan lain-lain yang sudah dibagi di babak pertama. Mudah-mudahan nafas masih panjang, jaga semangat ya. Mudah-mudahan di putaran kedua bisa menang. Baik, ini sebenarnya keluar dari tema kita sih, ingin membahas mengenai partisipasi pemilih. Tapi saya penasaran tanggapan dari Mas Aris, gimana Mas? Ya, kan tadi ditanya soal ini kan, soal hasil konferensi pers ya Mas ya? Ya, konferensi pers. Maksud saya dengan apa yang disampaikan Mas Arif, mungkin Mas Aris silakan menanggapi. Kita ke situ dulu.
Iya, terima kasih. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada hampir lebih dari 2.100.000 lebih masyarakat Jakarta yang kalau dihitung dari DPT itu lebih dari 50% masyarakat Jakarta yang sudah memberikan kepercayaan kepada Mas Pram dan Bang Dul untuk menjadi Gubernur Jakarta di 2025 nanti sampai 2030 ya, kalau misalnya berdasarkan 5 tahun termnya itu 2024-2029 lah kalau misalnya saat ini. Nah, perihal terkait dengan apa yang disampaikan oleh beberapa pihak bahwa pilkada itu bisa akan 2 putaran. Itu kalau misalnya untuk harapan-harapan ya kami tentu tidak bisa melarang harapan itu, semua masyarakat bisa berharap seperti itu kan. Tetapi apa yang kami sampaikan, kita sudah deklarasi menang hari ini itu bukan berdasarkan harapan melainkan berdasarkan data. Kami sudah menumpulkan C1 hasil 100% di TPS yang itu juga sudah diupload oleh KPU di website resminya. Jadi kalau misalnya punya kalkulator, kalau misalnya punya Excel, biasanya bisa dijumlahkan itu sama angkanya 50,07 ya. Masyarakat bisa cek hari ini angkanya itu 50,07. Jadi kita sudah nggak ada margin error lagi. Ini adalah hasil fakta. Memang kami masih menunggu hasil resmi dari KPU di tanggal 16%, tapi masyarakat bisa mengecek. Untuk transparansi KPU melakukan itu, mengupload semua C1 hasil yang kami juga sudah mendapatkan itu 100%. Terakhir 1 TPS yang kurang dari pagi jam 8 kita sudah dapat di penjaringan, itu kita jumlahkan semuanya 50,07%. Artinya silakan saja kalau mau berharap, tetapi kami meminta pada seluruh masyarakat dan relawan yang harus diwaspadai itu adalah hal-hal atau ada pihak-pihak yang tidak sanggup menerima kenyataan bahwa pilkada sudah selesai 1 putaran dan memaksakan menjadi 2 putaran melalui hal-hal yang inkonstitusional. Nah, masyarakat sudah memiliki akses, masyarakat juga sudah mulai berjaga. Hari ini penghitungan berjenjang sudah mulai di kecamatan. Yang saya pikir kalau KPU melakukan hal yang sama, melakukan penghitungan berdasarkan C1 hasil yang sama dengan yang diupload di KPU, hasil tidak akan berubah, kita akan menang 1 putaran. Perihal putaran kedua ataupun bansos ya kita lihat videonya yang paling banyak menyebar bansos. Kita izin ditahan dulu Mas Aris, Mas Arief, Mas. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Sindo Prime dan kita masih bersama dengan peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu, Dewan Pembina Relawan Kerja Ridho M. Arief Rosyid Hasan dan Jubir Pramono Rano Aris Setiawan Yodi. Baik, ini izin Mas Arief karena tadi juga sudah disampaikan dalam konferensi pers dan kebetulan sesuai dengan tema kita, ada satu hal yang menarik perhatian saya. Partisipasi rendah karena diduga ada upaya masif membuat warga tidak perlu ke TPS karena ada diduga yang membayar atau memberikan uang. Ini seperti apa penelitian dari tim dari Relawan Kerja Ridho, Mas Arief? Iya, ya tentu kita perlu prihatin ya, karena melihat apa yang sebenarnya sudah berjalan optimal dengan baik gitu ya, dilaksanakan oleh teman-teman KPU, Bawaslu, KPPS. Cuma memang ya ada oknum lah ya kita tidak bisa menyebut semua itu, ada oknum yang mungkin selama ini punya hubungan yang mesra ya dengan kandidat yang ikut juga berkontestasi, sehingga dengan seperti itu salah satu yang dilakukan ya tadi ya, memang banyak sekali keluhan juga dari kami itu tidak dapat undangan gitu. Tidak dapat undangan? Itu saya kira salah satu. Gimana? Tidak dapat undangan? Ya, undangan untuk datang. Oke. Gitu. Jadi, tapi makanya dengan insya Allah kita akan masuk ke pertandingan babak kedua ini, ya itu semua mudah-mudahan bisa dibenahi sama-sama dan kita bisa lebih siap lagi ya untuk bisa memitigasi hal-hal yang bisa membawa partisipasi rendah ya. Dan itu juga menjadi evaluasi bagi teman-teman di Ridho. Insya Allah di putaran kedua ini kita akan lebih masif lagi, utamanya kami yang memang fokus ya menggarap segmentasi orang-orang muda ini, gimana agar partisipasi mereka yang masih rendah ini itu bisa tumpah ya di babak kedua bersama Ridho. Baik, Mas Aris, seperti apa tanggapannya setelah mendengar ada dugaan ada upaya masif membuat partisipasi warga rendah memilih di Pilkada Jakarta? Ya, terutama saya juga masih baru dengar ya, ini ada asumsi yang sangat liar dan sangat
cenderung aneh ya kalau kita dengar ada dugaan-dugaan seperti ini, tidak ada buktinya juga. Kemudian kok misalnya memang kalau misalnya nggak diundang memang itu pasti milih paslon nomor 1 itu kan juga enggak. Apalagi kita lihat suaranya itu memang Mas Pram tuh unggul sangat jauh ya kalau dibanding dengan paslon Ridho itu cukup 10% ya. Itu juga cukup jauh. Kalau dibanding dengan pilkada 2017 itu kan selisih Pak Ahok itu 42%, Pak Anies di posisi kedua kan 39%. Tapi kalau ini kan cukup jauh. Terkait dengan rendahnya partisipasi, memang dalam rata-rata ini kan 60% ya. Ada yang mengatakan 61% KPU mendapatkan itu. Tetapi itu apakah terjadi hanya di Jakarta? Saya rasa itu tidak. Karena tadi Ketua KPU Jakarta sendiri menyampaikan ini terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Jadi tidak bisa kita sampaikan bahwa partisipasi masyarakat Jakarta rendah, kemudian dari pihak-pihak yang yang melakukan upaya secara masif untuk menekan partisipasi, itu menurut saya framing yang aneh, dan masyarakat Jakarta tidak termakan oleh framing yang sangat aneh dan absurd seperti itu. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana sosialisasi yang akan dilakukan oleh paslon, kemudian partai politik, kemudian relawan dan penyelenggara pemilu yang saya rasa 5 tahun lagi di Pilkada Jakarta mendatang harus kita lakukan, karena memang ya sekarang pilkada sudah selesai, insya Allah memang 1 putaran dan tidak ada lagi. Jadi ya usaha-usaha ini tentu saja 5 tahun ke depan akan kita lakukan bersama, dan mudah-mudahan partisipasi politik itu masyarakat sangat bermakna, karena ya alhamdulillah kami sudah melakukan hal-hal yang maksimal, karena dari pertama saja kami elektabilitasnya 20%, Pak. Jadi kalau paslon Ridho awalnya itu berkampanye 1 putaran, sekarang kampanye 2 putaran, ya itu juga cukup ada perubahan ya. Tetapi tidak apa-apa. Harapan semua orang boleh saja, kami tidak menghalangi. Tetapi insya Allah fakta mengatakan 1 putaran, dan kami akan perbaiki terkait, dan mudah-mudahan partisipasi masyarakat Jakarta di pilkada selanjutnya, yaitu 5 tahun ke depan, akan semakin tinggi seperti itu. Baik, Mas Wahyu, karena ada dugaan upaya masif tadi, pertanyaan saya begini, apabila misalkan partisipasi meningkat, ada 50-60 itu lebih banyak begitu untuk memilih di pilkada Jakarta, partisipasi lebih tinggi. Ini apakah dengan adanya upaya masif seperti itu, sehingga hanya 50-60 saja yang memilih, ini akan mengunggulkan salah satu paslon, Mas? Ya, sebenarnya tidak ada ukuran yang pasti ya, tingkat partisipasi yang, apalagi kita berandai-andai tingkat partisipasinya lebih dari fakta hari ini, kemudian itu akan mengarah ke salah satu pasangan calon gitu ya. Jadi memang tidak ada rumus yang baku untuk mengatakan ini akan diarahkan kemana. Tapi yang jelas tinggi rendahnya tingkat partisipasi itu memang banyak faktor ya, yang mungkin faktor politis bisa saja, misalnya yang saya sampaikan tadi ketika Kompas melakukan survei, itu ketika ditanya siapa yang diharapkan jadi cagup, itu memang nama Pak Anies dan Pak Ahok yang tertinggi. Artinya ada ekspektasi yang besar 2 nama itu masuk dalam kontestasi. Tapi kan faktanya tidak gitu ya, artinya memang bisa saja itu memang ada ekspresi kekecewaan. Nah ini yang saya maksud, ini aspek politisnya, sehingga mereka tidak datang ke TPS. Yang kedua bisa saja aspek psikologi gitu ya, mungkin seperti yang tadi disampaikan Ketua KPUD, banyak daerah yang mengalami penurunan tingkat partisipasi. Ya mungkin karena energi kita kan, ini kan habis pemilu nasional, habis pilpres, kemudian di tahun yang sama dan beririsan tahapannya, kita melakukan pilkada yang menurut saya memang waktunya sangat padat gitu ya, kampanye cuma kurang lebih dari 3 bulan, kemudian publik atau pemilih tiba-tiba dihadapkan pada kontestasi yang sebenarnya mereka baru saja reda ya, residu pilpres dan pemilu pun sebenarnya juga belum bersih-bersih amat gitu ya. Jadi ini mungkin dari sisi psikologi orang kemudian merasa pilkada ini juga jadi beban secara psikis gitu, sehingga kemudian mereka enggan untuk datang ke TPS. Tapi memang perlu diuji lagi ya tentu ya. Ini kan berdasarkan apa yang kami lihat di survei, terus kemudian apa yang fakta terjadi ketika tahapan pemilu dilakukan secara serentak di tahun yang sama, itu ternyata menjadi beban tidak hanya bagi penyelenggara, faktanya memang bagi pemilih juga menjadi beban ya. Karena itu usulan Bawaslu kemarin untuk ke depan itu perlu dipikirkan ada jeda yang begitu, ada jarak ya 2,5 tahun misalnya ya antara pemilu dan pilkada.
bisa jadi itu menjadi salah satu upaya untuk kemudian meningkatkan kualitas demokrasi kita. Salah satu kualitas demokrasi itu kualitas pemilu atau pilkada. Salah satu kualitas pemilu dan pilkada itu ya dengan tingkat partisipasi yang tinggi gitu. Mas Wahyu, itu hanya di Jakarta saja atau di beberapa daerah lain juga? Tadi Mas Aris nanyakan. Kami punya survei di beberapa, terutama di Jawa ya waktu itu. Tapi memang fenomena yang muncul ketika khusus di Jakarta itu kan kelihatan ada kelompok pemilih yang begitu militan kepada Pak Anies. Di satu sisi juga ada kelompok pemilih yang begitu militan ke Pak Ahok. Jadi itu kami baca sebagai ekspektasi yang begitu tinggi agar dua nama ini ketika itu ya itu masuk dalam bursa pilkada. Tapi kan faktanya partai-partai tidak mengajukan kedua nama ini. Nama Pak RK sebenarnya muncul tapi memang jauh di bawah dua nama itu gitu. Jadi ini yang kami ekspresikan menyikapi pertanyaan apakah kenapa Jakarta tingkat partisipasinya menurun dibandingkan pilkada sebelumnya, bahkan dibandingkan pemilu kemarin. Ya kalau dari sisi aspek politis peluang potensi karena kekecewaan misalnya ya nama yang diinginkan diharapkan itu muncul ternyata nggak muncul, bisa saja itu menjadi aspek politis yang kemudian melatar belakangi orang kemudian enggan untuk datang ke TPS gitu. Baik Mas Arief, ini kita masih melihat dari quick count ya, masih belum real count karena belum disampaikan resmi oleh pihak KPU sendiri. Kita tahu bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo ini juga menyampaikan dukungannya di Jawa Tengah dan ya dengan hasilnya memenangkan yang didukung oleh Presiden Jokowi, Pak Lutfi. Nah, sementara di Jakarta ini ternyata ya berbeda dengan hal itu dari selagi lagi dari quick count ya. Ini bagaimana tanggapannya ketika dukungan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo ternyata tidak begitu berefek di quick count-nya? Ya kan gini ya, tadi udah disampaikan juga Mas Yohan Wahyu ya bahwa pilkada serentak ini membuat fokusnya itu atau prioritasnya itu kan jadi ya tidak 100% lah ya, nggak mungkin kan badannya beliau ini di semua tempat ya, nggak mungkin gitu. Sehingga memang insya Allah ketika ini sesuai dengan beberapa quick count yang menjelaskan bahwa ini 2 putaran ya, insya Allah di putaran atau babak kedua ini 2 kali 45 menit ini semua akan tumpah ruah itu ke Jakarta buat memastikan Pak Ridwan Kamil dan Pak Suarsono bisa terpilih ya. Karena sebagaimana harapan dari Pak Jokowi, Pak Prabowo agar relasi kepemimpinan pusat dan kepemimpinan daerah ini di masa yang akan datang itu tidak lagi seperti yang mungkin sebelumnya pernah ada ya, tidak sinkron gitu. Jadi itu yang kemudian membuat ya insya Allah lah di babak kedua ini kita lebih optimal ya, dan kita bisa meraih hasil yang terbaik. Baik, Mas Aris, apakah tim dari Pramono Rano tidak menafikan dengan adanya Anies Baswedan dan Pak Ahok yang ada di dalam juga di Pramono Rano sehingga elektabilitas ataupun hasil quick count-nya unggul saat ini? Ya, kita tahu kalau misalnya berdasarkan hasil quick count dari 8 lembaga yang melakukan hasil quick count, 6 diantaranya itu menyatakan Mas Pram itu sudah berada di angka 50% lebih. Jadi memang kami cukup percaya, apalagi sudah memiliki C1 itu kita akan menyelesaikan pilkada 1 putaran. Perihal hasilnya itu terpengaruh dan juga ada pengaruh dari dukungan dari para tokoh-tokoh bangsa, khususnya gubernur-gubernur Jakarta terdahulu yang memang memiliki masa yang luar biasa, memiliki pendukung yang luar biasa, banyak karena mencintai berkat kinerja-kinerjanya dan program-programnya seperti Pak Anies dan Pak Ahok itu, kami sangat menyadari dan itu sudah disampaikan juga oleh Mas Pram bahwa itu sangat berpengaruh. Karena kita lihat dalam beberapa survei-survei sebelumnya, di detik-detik akhir menjelang penutupan kampanye akbar, misalnya Alfara Research Consulting menyampaikan kita mendapatkan elektabilitas 49%. Ya alhamdulillah kita semakin menegaskan itu ketika Mas Anies, Pak Ahok, kemudian juga Ketua Umum The Jack Mania yang juga hadir dalam kampanye akbar ini mungkin
menambah dukungan yang cukup signifikan itu menjadi 50,07%. Dan memang kita melihat jaraknya cukup jauh ya antara paslon nomor 1 yang hanya mendapatkan 39% dengan paslon nomor 3 yang mencapai 50%. Jadi apapun itu, kami berterima kasih kepada warga Jakarta. Kami juga terima kasih kepada Pak Ahok, Pak Anies, juga Pak Foke yang mendukung Mas Pram dan Bang Dul sebagai sosok yang ingin adanya keberlanjutan program di Jakarta sehingga masyarakat-masyarakatnya itu mendapatkan manfaat yang penuh ya terkait dengan kebijakan. Apakah nanti itu akan bertentangan dengan Presiden Republik Indonesia sebagai pemerintah pusat? Saya pikir tidak ada sejarahnya. Pemerintah daerah itu bertentangan dengan pemerintah pusat karena sudah ada undang-undangnya, dan kita lihat baik Pak Anies dan Pak Jokowi juga ada program-program yang selaras ya. Jadi insya Allah Pak Pram dan Pak Rakuno Karno sebagai gubernur nantinya akan selaras dengan program-program Pak Prabowo, dan hubungan beliau adalah hubungan yang dekat, hubungan personal yang mungkin jauh lebih dulu kenal dengan Pak Prabowo dan Mas Pram dibanding Pak Ridwan Kamil dengan Mas Pram seperti itu. Ridwan Kamil dengan Pak Prabowo seperti itu. Terakhir mungkin Mas Wahyu, kita tahu sejumlah paslon menghadirkan tokoh-tokoh. Apakah ini juga efektif Mas Wahyu meningkatkan partisipasi pemilih atau enggak juga Mas Wahyu? Yang jelas itu akan berpengaruh pada perilaku memilih ya. Kita ada beberapa pertanyaan, misalnya apakah Anda mempertimbangkan dukungan Pak Anies Baswedan ketika menentukan pilihan? Apakah Anda mempertimbangkan dukungan Pak Ahok ketika menentukan pilihan, termasuk Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Kita tanyakan satu persatu. Tapi memang jelas faktor Pak Anies itu angkanya memang relatif lebih tinggi, meskipun selisihnya nggak jauh berbeda dengan tokoh-tokoh yang lain ya. Karena apa ya? Karena gubernur petahana terakhir yang memimpin Jakarta yang secara definitif memang Pak Anies Baswedan, yang sedikit banyak, apalagi namanya sempat beredar juga sebagai calon calon gubernur gitu ya. Jadi memang sedikit banyak tokoh-tokoh ini memang berpengaruh dalam menentukan, mempertimbangkan pilihan pemilih pada saat 27 November kemarin. Baik. Sayang sekali waktu kita terbatas, banyak yang ingin saya tanyakan, tapi tentu saja Mas Wahyu, Mas Arief dan juga Mas Aris, kita tunggu bersama-sama ya hasil resmi yang disampaikan oleh KPU Jakarta nanti. Terima kasih sudah bergabung di Dialog Sindo Prime. Selamat malam. Terima kasih, sabar-sabar, tiga. Terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan gaji guru yang berstatus ASN dan guru honorer non-ASN. Pengumuman tersebut disampaikan saat momen puncak Hari Guru Nasional yang berlangsung di Velodrome Jakarta, pemirsa. Dan kita ke informasi lainnya, sejumlah pasangan calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024 yang diusung Partai Perindo di berbagai daerah, pemirsa, ini unggul sementara dalam versi hitung cepat. Di antaranya pasangan Cagup-Cawagup Pilkada Jabar Deddy Mulyadi Erwan, serta pasangan Cagup-Cawagup Sumatera Barat Mahyaldi Vasco. Pasangan Cagup-Cawagup Jawa Barat Deddy Mulyadi Erwan yang diusung Partai Perindo unggul di berbagai lembaga survei dengan rata-rata persentase di angka 61,5%. Partai Perindo sejak 3 bulan terakhir terus bergerak dalam upaya pemenangan Deddy Mulyadi Erwan di Pilkada Jawa Barat. Selain menggerakkan kader, Partai Perindo juga berkolaborasi dengan anak muda di seluruh wilayah Jawa Barat untuk mensukseskan pilkada. Begitu juga dengan pilkada di daerah-daerah lainnya, pemirsa. Salah satu contohnya adalah di Sumatera Barat, Jambi, hingga pilkada Mimika Papua yang didukung Partai Perindo unggul dalam penghitungan sementara hitung cepat pilkada 2024. Ini menarik sekali pemirsa. Lantas seperti apa tanggapan Partai Perindo terkait kemenangan sejumlah pasangan calon Pilkada Serentak 2024 yang diusung? Kita terhubung dengan Wakil Ketua Umum Partai Perindo Manik Margana Mahendra. Selamat malam Mas Manik, apa kabar? Selamat malam Mas, kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih Mas Manik sudah bergabung di Sindo Prime. Mas, kita tahu ya beberapa paslon yang didukung Partai Perindo ini unggul di beberapa daerah. Lantas seperti apa dari Partai Perindo melihat hal tersebut terkait hasil hitung cepat sejauh ini?
Ya, pertama tentu kami sangat mengapresiasi semua calon kepala daerah yang sudah berpartisipasi dan juga membawa Perindo sebagai perahunya untuk berlayar dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini. Kami juga melihat bahwa proses pada saat tim Des Pilkada melakukan fit and proper test, kemudian melakukan berbagai macam upaya untuk menyeleksi calon kepala daerah terbaik, kami memaksimalkan dan mengoptimalkan calon-calon kepala daerah yang juga adalah kader dari Partai Perindo. Begitu. Jadi selain yang didukung oleh Partai Perindo seperti misalnya tadi Kang Deddy gitu ya di Jawa Barat ataupun ada Buya Mahyaldi di Sumatera Barat, kami juga punya calon-calon kepala daerah kader Partai Perindo yang saat ini sudah memimpin. Contohnya adalah di Tapanuli Utara, kita bisa bilang bahwa hampir 100% kita akan punya calon bupati di Tapanuli Utara, Pak JTP kita sebutnya gitu ya, yang juga adalah ketua DPW Sumatera Utara. Di sana kita juga punya calon kepala daerah di Lombok Utara, misalnya Pak Najmul, atau di Donggala ada Ibu Vera. Jadi kami bisa lihat bahwa ada sekitar 20 calon kepala daerah yang merupakan kader asli Partai Perindo yang sudah pasti menang berdasarkan hasil hitung cepat, dan juga kami melihatnya dari situs KPU gitu ya, bahwa hampir 100% suara masuk yang dihitung hari ini ternyata membuahkan hasil bahwa calon-calon kepala daerah yang diusung dan juga kader Partai Perindo itu punya potensi untuk menang. Jadi kami tentu sangat mengapresiasi, tentunya juga kami sangat-sangat bangga atas raihan dari calon-calon kepala daerah kami, dan ini adalah satu momentum besar bagi kami untuk menjelang pemilu di tahun 2029 nanti. Artinya kita sudah siapkan kader-kader terbaik kita untuk berbakti kepada masyarakat, dan tentunya kita siapkan untuk kemenangan di tahun 2029. 20 kepala daerah kader asli Partai Perindo. Apakah ini sesuai ekspektasi dari Partai Perindo untuk bisa menghasilkan kemenangan seperti itu? Bisa dibilang ini beyond expectation, karena banyak juga yang kita sudah lihat, kita sama-sama mengetahui bahwa Partai Perindo ini memang belum tembus ke Senayan di tahun 2024 ini, tapi kami punya sekitar 381 kursi anggota DPRD di tingkat provinsi maupun juga kabupaten kota, dan kemudian kami punya 20 bupati, wakil bupati di wilayah yang saat ini itu bahkan masih perhitungan awal gitu ya. Kita belum lihat lagi nanti apabila pengumuman oleh KPU secara langsung itu kami yakin bisa lebih daripada itu. Jadi ini adalah sebuah kemajuan, ini adalah sebuah kemenangan yang juga mesti dirayakan oleh kader-kader kita di daerah-daerah bahwa Partai Perindo punya modalitas yang sangat besar hari ini. Pilkada ini bukan hal yang mudah ya Mas Manik. Kita tahu bahwa ada petahana, ada juga elektabilitas yang dihadapi oleh paslon-paslon. Dalam hal ini menjadi salah satu yang harus dicari solusi oleh Partai Perindo. Bagaimana caranya Partai Perindo, mesin politiknya bergerak untuk membuat paslon yang diusung ini bisa meraih elektabilitas tinggi? Ya, pertama kami memberikan keseriusan yang sangat besar kepada kader-kader kami di wilayah. Salah satunya adalah dengan mengirimkan ketua-ketua DPP yang kemudian turun langsung ke wilayah-wilayah tersebut untuk menjadi juru kampanye nasional, untuk ikut serta melakukan konsolidasi di wilayah-wilayahnya, yang kemudian sekali lagi menunjukkan keseriusan kami sebagai DPP untuk melakukan berbagai macam upaya pembenahan di tingkat nasional sampai dengan ke level-level daerah atau wilayah gitu. Jadi ini adalah cara kami untuk terus mendorong elektabilitas dari calon-calon kader kami, yang kemudian kita sama-sama meyakini bahwa kita pun juga bisa bersaing dengan partai-partai besar yang hari ini sudah duduk di Senayan. Artinya Partai Perindo punya modalitas yang besar, kami juga memajukan kader-kader dengan kapasitas yang juga baik dan tentunya dengan track record yang sangat baik, sehingga sangat mudah bagi mereka untuk kemudian turun ke masyarakat dan diterima dengan masyarakat tentunya dengan sangat baik pula begitu. Jadi dengan modalitas yang kuat ini dan juga upaya tim Des Pilkada sebelumnya untuk kemudian melakukan berbagai macam screening terbaiknya yang dipimpin langsung oleh Mbak Ketum kita, Mbak Angela Takusudibyo, itu membuahkan hasil yang begitu luar biasa. Kita bisa memenangkan calon-calon kepala daerah ini yang adalah kader asli dari Partai Perindo. Tentu ini bagi kami adalah sebuah kemenangan besar dan kami siap untuk tahun 2029 nanti. Ketum Partai Perindo Angela Takusudibyo menyampaikan bahwa kepada calon kepala daerah janji ke publik harus ditepati. Ini seperti apa lengkapnya, Mas Manik? Ya, betul. Jadi sesuai dengan apa yang kemudian menjadi upaya fit and proper test kami pada saat itu, Mbak Ketum
tentu bertanya hal yang paling dasar, yaitu apa yang ingin mereka lakukan untuk masyarakat di wilayahnya masing-masing. Janji-janji kampanye, janji-janji politik yang kemudian disampaikan pada saat pilkada kemarin harus menjadi pegangan dasar untuk kemudian diberikan kembali atau dilaksanakan. Karena itulah yang paling penting bagi Partai Perindo, yaitu mengupayakan kesejahteraan masyarakat, mengupayakan masyarakat yang kemudian naik level dari kelas menengah mungkin ya, dan bisa terus tumbuh begitu. Sama halnya juga ketika kami punya keberpihakan pada UMKM, dan ini adalah langkah konkret kami untuk punya kader-kader yang akhirnya mendapatkan otoritas dalam ranah eksekutif di tingkat kabupaten kota ataupun nanti yang kita dukung di wilayah provinsi misalnya, itu menjalankan tugas sebaik-baiknya untuk mensejahterakan masyarakat di wilayahnya masing-masing. Jadi kami punya keseriusan juga untuk nanti akan ada follow up yang kami lihat apa yang sudah mereka laksanakan, visi misi yang mereka paparkan di DPP, kemudian dijalankan dengan baik gitu. Itu kami sudah siapkan struktur di DPP untuk kemudian melaksanakan evaluasi dan juga monitoring pada kader-kader yang sudah terpilih untuk menjalankan yang terbaik di wilayahnya masing-masing. Ya, tantangan Partai Perindo ketika untuk pilkada serentak ini adalah tidak hanya pada saat pilkada saja, tapi juga ketika terpilih, kader-kader ini bagaimana bisa mengawasi mereka agar bisa menjalankan janji-janjinya. Bagaimana untuk Partai Perindo mengawal hal tersebut, Mas Manik? Ya, di dalam struktur Partai Perindo yang saat ini kami sedang upayakan untuk adanya restrukturisasi dan juga transformasi yang masif, kami menyiapkan struktur-struktur yang kemudian bisa turun kepada masyarakat untuk melihat bagaimana kinerja dari calon-calon kepala daerah yang nanti akan dilantik menjadi kepala daerah di wilayahnya masing-masing, untuk melihat performa mereka. Kemudian kami juga membuat secara rutin bimbingan teknis ataupun konsolidasi partai yang nanti tentunya bisa melihat bagaimana kinerja calon kepala daerah kami yang nanti sudah dilantik menjadi bupati ataupun wali kota di wilayahnya masing-masing, sehingga kita bisa memiliki report yang tentunya faktual dan juga berbasiskan dengan data apa yang bisa mereka lakukan. Dan yang paling penting sekali lagi sebenarnya adalah mereka menyampaikan semua hal yang sudah mereka siapkan pada saat kampanye ini kepada masyarakat. Jadi yang nanti akan lebih diutamakan adalah seberapa besar mereka berhasil meningkatkan kesejahteraan di wilayahnya masing-masing, sesuai dengan prinsip partai kami gitu ya, untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Itu adalah cara partai kami untuk kemudian membuat mekanisme sistem yang terstruktur, termasuk diantaranya adalah mengerahkan anggota-anggota DPW dan juga DPD kami untuk bisa terlibat lebih banyak dalam hal-hal memonitoring kinerja-kinerja pemerintahnya, termasuk diantaranya juga adalah dengan alek-alek kita ya di wilayah-wilayah tersebut, yang nanti mereka juga akan menjadi mitra strategis bagi bupati maupun wali kota yang kemudian diusung oleh Partai Perindo ini. Mas Manik, kita tahu ya bahwa sejumlah lembaga survei sudah merilis 100% lah quick count mereka begitu. Sementara ini kan belum hasil resmi ya. Bagaimana Partai Perindo mengawal penghitungan suara hingga nanti hasil penghitungan suara ini mencapai final, Mas Manik? Saat ini kami sudah memiliki sistem tersendiri untuk juga melakukan tabulasi data yang diinput dari DPW dan juga DPD kami di berbagai macam wilayah. Kemudian kami lihat pemetaannya. Tentu kami juga siapkan tim hukum, kami siapkan tim-tim yang bisa mengupayakan agar menjaga suara gitu ya di TPS, karena ini adalah masa-masa yang sangat krusial tentunya, dan kita sudah mempersiapkan ini dari tingkat nasional, provinsi sampai dengan kabupaten kota, dengan terus berkoordinasi dengan kader-kader kami dan juga pengurus-pengurus dalam struktur DPW juga DPD. Jadi kita akan terus melakukan upaya monitoring dengan sistem tabulasi data yang sudah kita miliki. Kita juga akan mencocokkannya dengan yang sudah dilaporkan oleh KPU di website mereka. Jadi kita akan terus memantau sampai dengan kita bisa memastikan kemenangan 100%. Baik, terima kasih Mas Manik Margana Mahendra sudah berbagi bersama kami, dan semoga saja pesta demokrasi ini bisa membawa rakyat Indonesia semakin sejahtera dan Partai Perindo semakin dekat dengan rakyat kecil. Terima kasih Mas, selamat malam, Assalamualaikum. Terima kasih, Assalamualaikum.